wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari 12 IPA 3 yang beranggotakan saya Maulana Kujati, Saya Nindi Tiara. Saya Munur Alimah. Saya Alicia Nanda. Saya Sasa Dewi. saya Ahmad Syamsul Mahfudi, Saya Arya Sibadillah. Kami akan menjelaskan tentang enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Dikutip dari Life Science, enzim merupakan katalis yang sangat selektif. Artinya, setiap enzim hanya mempercepat reaksi tertentu. Beberapa enzim membantu memecah molekul besar menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah diserap tubuh. Namun, ada juga enzim yang membantu mengikat dua molekul menjadi satu untuk menghasilkan molekul baru. Komponen penyusun enzim terdiri dari 1. Apoenzim, yaitu bagian enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat labil atau mudah berubah terhadap faktor lingkungan. 2. Kofaktor, yaitu komponen non-protein yang berupa ion-ion anorganik atau aktivator berupa logam yang berikatan lemah dengan enzim Fe, Ca, Mn, Zn, K, Co, ion klorida, ion kalsium merupakan contoh ion anorganik yang membantu enzim amilase mencerna karbohidrat atau amilum. Oke, selanjutnya yaitu sifat-sifat enzim. Secara umum, enzim memiliki 6 sifat khas. Keenam sifat ini antara lain adalah sebagai berikut. 1. Enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. 2. Enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. 4. Enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Selama enzimnya tidak rusak, enzim bisa dipakai berulang kali karena tidak ikut bereaksi. Kelima, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tapi enzim tidak ikut berubah menjadi produk juga. Keenam, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Enzim bekerja dengan spesifik, maksudnya satu jenis enzim hanya bisa mengatalis satu reaksi khusus. Hal ini disebabkan karena urutan asam amino yang membentuk enzim unik dan berbeda satu sama lain. Mekanisme kerja enzim dibedakan menurut beberapa faktor berikut ini. Berdasarkan tempat kerjanya, enzim terbagi menjadi eksoenzim dan endoenzim. Eksoenzim adalah enzim yang bekerja di luar sel, sedangkan endoenzim adalah enzim yang aktivitasnya di dalam sel. Berdasarkan keberadaan substrat, enzim dibedakan menjadi enzim konstitutif dan enzim induktif. Enzim konstitutif adalah enzim yang terus terbentuk walaupun tidak ada substratnya. Berdasarkan sifat komplementer maksudnya isi enzim harus komplement satu sama lain. Enzim memiliki sisi aktif, yaitu sisi yang melakukan fungsi pengarahan, pengikatan, dan katalisis. Sisi aktif ini biasanya berupa celah asam amino yang khusus. Terdapat dua mekanisme kerja enzim berdasarkan sifat komplementernya, yaitu lock and key dan induced feed. Pada mekanisme lock and key, sisi aktif enzim hanya memiliki kesesuaian satu macam substrat saja seperti kunci dan gembok. Mekanisme induced feed lebih fleksibel, maksudnya beberapa enzim bisa mengubah bentuk sisi aktif agar bisa berikatan dengan substratnya. Faktor yang pengaruh kerja enzim terdiri dari 6 bagian. 1. Dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu optimal, terjadi tumbukan antara enzim dan substrat yang terjadi pada kecepatan yang paling tinggi.
Suhu yang jauh di atas suhu optimal menyebabkan enzim terdenaturasi, mengubah bentuk, struktur, dan fungsi dari enzim. Kedua, dipengaruhi derajat keasaman. Derajat keasaman optimal baik kerja enzim umumnya mendekati pH netral, sekitar 6-8. Di luar itu, kerja enzim dapat terganggu. Hasil akhir, jika sel menghasilkan produk yang berlebihan dapat menghambat kerja enzim. Jika produk yang berlebihan itu habis digunakan, kerja enzim akan kembali normal. Keempat, konsentrasi enzim. Jika konsentrasi enzim yang jauh lebih sedikit daripada substrat enzim akan meningkatkan laju reaksi. Akan tetapi, jika konsentrasi enzim dan substrat seimbang, laju reaksi akan konstan. Kelima, konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat pada reaksi yang dikatalisis enzim awalnya akan meningkatkan laju reaksi. Akan tetapi, setelah konsentrasi substrat yang dinaikkan, laju reaksi akan mencapai titik jenuh dan tidak bertambah lagi. Keenam, zat hambatan. Zat hambatan atau inhibitor sendiri dibagi menjadi dua. Pertama, inhibitor kompetitif yang menghambat kerja enzim dan jarak berikatan dengan enzim pada sisi aktifnya. Kedua, inhibitor non-kompetitif, inhibitor yang tidak bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan enzim. Peranan enzim. Secara umum, peranan adanya suatu enzim adalah untuk mempercepat serta membantu proses metabolisme yang akan terjadi di dalam tubuh. Berikut peranan enzim dalam metabolisme. 1. Mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Proses metabolisme dengan melibatkan enzim akan mempercepat suatu reaksi kimia. Semakin banyak enzim yang terlibat, maka akan semakin cepat pula reaksi kimia dalam proses metabolisme, sehingga tubuh dapat memperoleh energi lebih cepat dan dapat menjalankan aktivitas secara maksimal. Yang kedua, memperoleh suatu produk yang diinginkan. Meskipun enzim di dalam tubuh memiliki jumlah ribuan, tetapi banyak enzim yang tidak tertukar. Enzim juga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substratnya, sehingga diperoleh produk yang diinginkan. 3. Enzim hanya akan mengikat substrat pada sisi aktifnya. Enzim di dalam tubuh dapat membedakan antara satu jenis enzim dengan jenis enzim lainnya, meskipun jumlah enzim di dalam tubuh ada ribuan. 4. Menurunkan energi aktivasi. Proses metabolisme yang sedang berlangsung akan mengurangi energi yang ada dalam tubuh. Enzim berperan penting dalam proses tersebut untuk menurunkan energi aktivasi.